Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, hari ini kita podcast untuk yang kesekian kalinya dari MTSN 1 Kota Malang. Yang hari ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan Ma'had. Dan hari ini kita bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Malang. Halo Pak Muni. Halo juga. Selamat siang. Siang. Sibuk ya, termasuk di antara ini kegiatan-kegiatan yang sibuk pada akhir-akhir tahun ajaran 2022-2023 ya. Kita berharap ini ada waktu yang lenggang, ini ada kesempatan nanti Pak Muni menyampaikan banyak hal terkait dengan programnya. Oke. Sebelum masuk ke dalam, Pak Muni ini dulu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Malang. Tahun berapa, monggo nanti Pak Muni menyampaikan kok sampai hari ini bisa di posisi Kasih Penmah. Monggo Pak Muni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, saya diberikan kesempatan untuk bisa berbincang. Kalau bicara tentang saya sebagai ASN Kantor Kementerian Agama Kota Malang, jadi saya itu menjadi guru mulai GTT di Min 1 Kota Malang, itu dimulai dari saya dulu kan PPL ya. Oh, PPL di sana. PPL di Min 1 Kota Malang waktu itu kebetulan sebagai ketua kelompok, kemudian diminta untuk membantu di sana sampai pada akhirnya jadi guru. Kemudian tahun 2007 ya, saya diberikan amanah menjadi kepala Min 1 Kota Malang sampai 2016. Kemudian 2016 saya menjadi pengawas madrasah dan pada tahun 2022 diberikan amanah untuk menjadi kepala seksi pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Ya, singkatnya seperti itu. Iya. Ini Kota Malang sangat mungkin tidak sebesar Kabupaten Malang. Cuma masalahnya juga mungkin ya sama-sama rumitnya dengan di Kabupaten Malang terkait dengan madrasah dan lain sebagainya. Dan hari ini banyak perkembangan, termasuk pondok pesantren yang ada di sekitar Kota Malang sangat banyak sekali. Tapi kemudian muncul Ma'had, ada asrama, ada Ma'had, ada pondok pesantren. Nah kemudian madrasah ini punya Ma'had. Nah ini sudah sekitar tahun 2011. Nah ini ada banyak hal terkait dengan Ma'had ini. Kalau di Kasih Penmah kata seperti bagaimana Pak Muni? Ya, terima kasih. Di Kasih Penmah itu tugas kami sebetulnya berkaitan dengan kurikulumnya, berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan tenaga kependidikan, berkaitan dengan kesiswaan, berkaitan dengan kelembagaan, mulai dari tingkat Raudhatul Atfal atau RA sampai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Kalau kita bicara tentang Ma'had, sesungguhnya Ma'had itu adalah bagian dari layanan madrasah. Kalau dulu kan kita kenal asrama ya. Kalau asrama ini lebih pada bagaimana anak-anak mendapat layanan ya pendampingan akademik kan begitu ya, waktu belajar mereka selama di asrama. Tetapi makin kesini kepala madrasah, terutama saya tahu di Kota Malang ini kalau dibandingkan dengan kabupaten, memang secara kuantitas kabupaten banyak sekali kecamatannya ya dibandingkan Kota Malang. Tetapi dari sisi kualitas madrasah di Kota Malang, terutama madrasah negerinya, ini menjadi barometer nasional. Min 1, MTSN 1, MAN 2, terutama yang ada di jajaran Jalan Bandung ini, kita tahu semua bahwa hampir ya, mungkin semua provinsi itu sudah pernah dibanding di sini. Itu artinya bahwa pengelolaan madrasah di Kota Malang ini meskipun secara kuantitas tidak banyak jumlahnya, tetapi cukup mewarnai untuk perkembangan madrasah di Kota Malang, khususnya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Nah, kembali lagi tentang Ma'had tadi. Jadi semakin kesini para kepala madrasah ini kreatif. Waktu yang dimiliki anak-anak untuk tinggal di asrama itu jangan sampai banyak terbuang
untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diukur secara maksimal, maka mulailah kepala-kepala madrasah ini mengisi kegiatan anak-anak itu dengan aktivitas-aktivitas, baik itu akademik, non-akademik, dan khususnya adalah pembinaan di bidang spiritual mereka. Makanya kemudian kontennya, kegiatan di ma'had itu mengambil dari apa yang baik-baik di pondok pesantren untuk diadaptasikan, diadopsi lalu diadaptasikan menjadi bagian dari konten-konten kurikulum yang ada di ma'had. Berarti seperti irisan antara asrama dengan ini mau diberlakukan seperti pondok pesantren tidak bisa karena ini milik madrasah, mau diasramakan eman gitu ya mungkin ya. Iya, jadi inilah madrasah itu unik, punya kreativitas, punya inovasi. Anak-anak tinggal di ma'had itu kan 24 jam. Iya. Sebelum mereka masuk pendidikan formal dan setelah mereka pulang kemudian kembali ke ma'had, ini ada waktu yang kalau dimanfaatkan oleh kepala madrasah, kemudian mengangkat para mudir gitu ya, kemudian mengangkat para tenaga-tenaga pendidik ke pendidikan, itu bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik sehingga harapan masyarakat yang memasukkan putra-putrinya di ma'had itu bisa terfasilitasi dengan baik. Oke Bapak Ibu, ini kita bersama dengan Pak Mugni ini banyak hal yang mungkin nih kalau live gitu ya, dibuka pertanyaan ya mungkin kira-kira banyak sekali pertanyaannya. Karena memang begini Pak Mugni, jadi ma'had itu ini sesuatu yang baru karena memang lagi-lagi saya sampaikan kalau peraturan pondok pesantren mereka sekolah ini pesantren dulu kemudian muncul madrasah. Nah kita ini enggak, madrasah dulu kemudian muncul ma'had, sehingga memang agak ribet juga karena memang ya beginilah bagian daripada perkembangan zaman. Nah ini terus untuk di program pendidikan madrasah Pak Mugni, apa ada kiat-kiat ke depan ini bagaimana? Kebetulan di Malang ini banyak, mungkin ada 4 atau 5 ma'had gitu. Ya, terima kasih. Saya tahu di MTSN 1, MTSN 2, di MAN 1, di MAN 2, semuanya sudah punya fasilitas ya, gedung ma'had dengan nama masing-masing, dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Tentunya yang dibutuhkan ke depan bagaimana standarisasi layanan, sehingga apa yang diberikan di MTSN 12, di MAN 12 ini memiliki standar yang kalau masyarakat itu mendaftarkan putra-putrinya atau masuk ke ma'had-ma'had tersebut, masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung. Oh ternyata standarisasi di MAN 1 dan MAN 2, di MTSN 1 dan MTSN 2 itu tidak jauh berbeda. Ini yang ke depan perlu kita lakukan, sehingga tentunya kerjasama kepala-kepala madrasah negeri, para mudirnya gitu ya, para pengelola ma'had ini ayo bersama-sama kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyusun standarisasinya, pedoman-pedoman layanannya dengan SOP-nya, sehingga penjaminan mutu itu bisa diwujudkan. Oke, begitu Bapak Ibu, para pemirsa di podcast MTSN 1 Kota Malang. Sesungguhnya ini masih banyak sekali hal-hal yang nanti menjadi PR bagi Penma. Dan ini saya sampaikan, kenapa kok bukan di Pontren ya? Nah, ini. Ya lagi-lagi seperti tadi ya. Jadi ma'had di madrasah negeri, terutama yang saya bahas di sini madrasah negeri adalah bagian layanan yang diberikan. Madrasah negeri di Kota Malang, Sanawiyah Aliyah ini banyak juga putra-putri dari luar daerah yang membutuhkan layanan supaya anak-anak ini ketika jauh dari orang tua merasa tenang, nyaman. Oh ibadah anakku, bisa ada yang memantau. Kegiatan-kegiatan anakku ada yang membimbing. Lah ma'had ini menjadi tempat yang tentunya sangat diharapkan oleh orang tua, terutama yang dari luar daerah ya, yang jauh-jauh tentunya begitu. Iya. Oke, ini Bapak Ibu terutama di ini kalau ada wali santri yang kebetulan melihat, ini bisa jadi bagian daripada pencerahan betapa sesungguhnya memang ma'had itu
diakui. Jadi Bapak Ibu wali santri yang di rumah yang nanti menonton podcast ini, baik yang memang dari Ma'had Al-Madani atau mungkin yang dari Al-Qalam di MAN 2 Kota Malang, atau yang di Darul Hikmah yang di MAN 1, atau di Nawaina di MTSN 2, nanti bisa banyak hal yang nanti akan kita rembuk bersama terkait dengan standarisasi Ma'had di Kemenak Kota Malang. Dan harapannya nanti, gimana harapannya nanti ini? Yang pertama tentunya kita berharap ya setiap madrasah yang memiliki ma'had itu memiliki pedoman layanan, di mana pedoman layanan ini bisa digunakan sebagai salah satu cara madrasah untuk memberikan layanan terbaiknya. Tentunya harus disertai dengan SOP-nya. Dan kalau SOP ini bisa dilaksanakan, ini kan menjadi standar bakunya ya. Sehingga ukuran ini berkualitas, prosesnya berjalan dengan baik atau tidak, itu memiliki pedoman yang jelas, memiliki SOP. Selain itu juga monitoring dari mudir, supervisi dari pembina. Ini bagian-bagian yang diperlukan. Jadi kedepannya itu betul-betul ma'had yang ada di Kota Malang ini tidak sekedar fasilitas yang disiapkan, tetapi kami sangat berharap prestasi-prestasi itu bisa dilahirkan dari anak-anak juga yang tinggal di ma'had. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan data itu. Contoh ya. Contoh saja di MAN 2 Kota Malang yang akan maju Olimpiade itu 27 anak. Dan 20 di antara anak-anak ini adalah mereka tinggal di ma'had. Alhamdulillah. Artinya dengan mereka tinggal di ma'had, dengan kegiatan-kegiatan ibadah mereka, dengan tambahan-tambahan materi seperti itu, ternyata memiliki kontribusi yang positif dengan prestasinya. Yang dua, saya juga dapat informasi, ini yang mau berangkat ke Yunani atau ke Jepang ya di bulan depan ini, salah satu dari mereka itu juga anak tinggal di ma'had yang ada di Al-Qalam ya, MAN 2 Kota Malang. Nah, ke depan kami memang sangat berharap jadi prestasi akademik, non akademik, seni, olahraga, khususnya prestasi-prestasi di bidang agama itu betul-betul ma'had ini memiliki kontribusi yang positif. Oleh karena itu kerjasama ke depan ya kalau perlu ini pengelola ma'had ini ada asosiasi gitu ya, pengelola ma'had, sehingga standarisasi itu bisa dikomunikasikan terus menerus gitu ya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi sesungguhnya memang madrasah itu salah satu bentuk layanannya ma'had. Nah, anak-anak yang di ma'had ini ketika ikut lomba katut ke madrasah, sehingga mungkin tidak lepas dari doa, tidak lepas dari riyadhah anak-anak yang di ma'had itu. Nah, cuma memang terkait dengan narasi, terkait dengan penyampaian ke publik, memang kadang-kadang ini harus jangan sampai kemudian dihilangkan, karena memang peranan ma'had juga munculnya. Bagaimana nanti pengaturan di flyer dan sebagainya kalau ini adalah termasuk anak ma'had. Nah, begitu. Bapak Ibu wali santri, seluruh para pemirsa podcast MTSN 1 Kota Malang, ini memang dalam rangka membangun sistem. Jadi standarisasi pedoman layanan ma'had, kemudian SOP dan monitoring, supervisi dan sebagainya adalah dalam rangka membangun sistem supaya nanti siapapun yang ada di situ akan tetap berjalan sesuai dengan sistem. Begitu Pak Muni ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Ada yang lain barangkali? Kalau saya sampaikan ya ini kepada seluruh orang tua murid yang ingin menitipkan putra-putrinya di ma'had, khususnya yang ada di Madrasah Negeri Kota Malang, insya Allah ke depan layanan akan dilakukan standarisasi dengan baik, sehingga peran serta orang tua, peran serta masyarakat ini bisa membangun prestasi anak-anak itu. Tentunya bukan hanya masalah-masalah akademik, non-akademik, tetapi harapan orang tua memasukkan putra-putrinya di ma'had adalah membentuk karakter ya, akhlakul karimah, kebangsaan, sehingga betul-betul menjadi warga yang moderat sesuai dengan ini
prioritas Gusmen adalah moderasi beragama. Jadi mereka betul-betul menjadi warga yang toleran gitu ya, cinta tanah air, kemudian bisa hidup berbangsa bernegara dengan segala keragamannya itu, dan itu bisa dilahirkan dari anak-anak Ma'had. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mughni. Alhamdulillah bisa hadir di sini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau mau mulai bulan Mei Juni itu memang hajatnya Penma banyak sekali yang harus dikerjakan terkait dengan madrasah-madrasah yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat semuanya, dan harapannya nanti mungkin para wali santri semakin bersemangat di dalam menitipkan anaknya di Ma'had. Terima kasih Pak Mughni. Saya Farouk Bahrudin, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wallahul muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo.